Shalom, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang rasanya bisa mengunjungi Bapak Ibu Saudara kembali di dalam ruang renungan firman Tuhan, di mana pada malam hari ini bertepatan bahwa kita sudah berada di penghujung tahun 2022 ini. Sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun ini, dan kalau Tuhan berkenan, tentu kita akan menjalani tahun 2023 dengan penuh sukacita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di penghujung tahun ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur karena kebesaran kasih dan kuasa-Mu. Oleh karena tuntunan-Mu ya Tuhan, kami sudah berada di penghujung tahun 2022 ini, tepatnya di tanggal 31 di bulan yang ke-12 ini. Kami percaya dari mulai awal kami melangkah di tahun ini sampai di penghujung tahun ini, kami rasakan Engkau sungguh sangat baik bagi setiap kehidupan kami. Rupa-rupa persoalan kami hadapi, rupa-rupa masalah kami lewati. Bersama Tuhan kami percaya, bersama Tuhan kami yakin kami dapat menyelesaikan semuanya. Sehingga pada sampai malam hari ini, kami masih tetap merasakan tuntunan dan kekuatan kuasa Tuhan dalam perjalanan kehidupan keimanan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Berbicaralah dalam setiap hati kami, karena kami rindu tuntunan, kami rindu nasihat, kami rindu melihat wawasan di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat di dalam Tuhan. Kami perlu bimbingan dan pimpinan firman Tuhan melalui Allah Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus kami percayakan renungan firman Tuhan malam hari ini memberikan penerangan dalam hati kami, memberikan wawasan yang baru dalam kehidupan kami mengiring Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan penuh rasa syukur tentunya kita bersama-sama boleh merasakan, kita bersama-sama boleh menikmati bahwa kehidupan kita di dalam Tuhan, tahun-tahun yang kita lewati senantiasa, bahkan tahun ini yang sebentar lagi kita akan tinggalkan, sungguh adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan semata-mata. Sehingga kita ada sebagaimana kita ada pada saat kesempatan malam hari ini. Di malam yang berbahagia ini kita akan melihat firman Allah dalam Lukas pasal 4. Kitab Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19. Kita membaca di ayat yang ke-19. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Di dalam waktu yang singkat ini, saya coba merenungkan dan saya coba mengajak kita semua melihat firman ini, khususnya di bagian terakhir ya, pada ayat 19 ini, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini adalah kutipan kitab Nabi Yesaya 61 ayat yang kedua, tentang berita ya, tentang janji ya, bagaimana Mesias itu akan memberikan kelepasan ya. Mesias itu akan memberitakan kabar sukacita, dan Mesias itu datang membawa keselamatan bagi umat manusia. Pada malam hari ini, di penghujung tahun ini, kita mau merenungkan tentang tahun rahmat Tuhan ya. Tahun rahmat Tuhan. Kita percaya kalau tahun 2023 nanti ya, kalau Tuhan berkenan kita memasukinya, kita boleh jadikan tahun ini sebagai tahun rahmat Tuhan ya. Tahun rahmat Tuhan adalah tahun di mana Tuhan secara rahmani ya memilih tahun ini ya, memilih tahun yang kita hidupi ini, yang kita jalani ini, untuk ya sebagai masa, sebagai waktu di mana Tuhan menyatakan kasih sayangnya kepada kita ya. Di mana secara rahmani Tuhan memilih tahun ini untuk Tuhan menyatakan kasih sayangnya kepada saya dan saudara.
tahun rahmat Tuhan, tahun kasih sayang Tuhan, di mana Mesias sudah diberikan, Sang Putra Natal sudah diberikan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan yang sangat besar, sesuai dengan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasihnya ya kepada dunia ini, kepada manusia yang ada di dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, ya, supaya setiap orang yang percaya, setiap pribadi yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini sebagai bentuk kasih sayang Tuhan, sebagai bentuk perhatian Tuhan, sebagai bentuk kasih dan empati daripada Tuhan yang sangat luar biasa untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, untuk kembali merasakan kasih sayang Tuhan. Tahun ya, yang secara rahmani, ya, secara penuh belas kasihan, ya, Tuhan pilih untuk menyatakan kasih sayangnya. Kasih sayang Tuhan tidak akan berubah. Nah, kalau pada tahun 2022, ya, Tuhan menyatakan kasih sayangnya kepada kita, maka kita yakin dan percaya juga tahun 2023 atas perkenanan Tuhan, maka ini juga akan dijadikan tahun kasih sayang Tuhan, di mana Tuhan akan menyayangi, sama seperti Tuhan memulihkan Sion, bahwa Dia sendiri akan bangun, akan bangkit dan menyayangi Sion, karena sudah tiba waktunya untuk mengasihaninya. Firman Allah kita sangat luar biasa, bahwa Tuhan sendiri Ia akan menyayangi Sion. Sion adalah saya dan saudara, orang-orang yang hidup secara rohani. Nah, tahun di mana Tuhan memberkati, ya, Tuhan memahkotai. Perhatikan, kita melihat di dalam Mazmur 65. Kita akan melihat Mazmur pasal 65 ayatnya yang ke-12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Ya, perhatikan. Tadi tahun rahmat Tuhan adalah di mana secara rahmani Tuhan menjadikan tahun ini, di mana Tuhan akan menyatakan kasih sayangnya, sebagai tahun di mana Tuhan menyatakan kasih sayangnya. Dan saya percaya di bagian yang kedua adalah tahun di mana Tuhan memberkati, ya, Tuhan memahkotai, Tuhan sangat memuliakan, ya, di mana tahun ini diberikan untuk kita merasakan kasih sayang Tuhan, ya, di mana hari-hari hidup kita boleh merasakan kasih sayang Tuhan, ya, yang baik yang Tuhan berikan. Yang kau memahkotai tahun dengan kebaikan, saudaraku. Tahun rahmat Tuhan adalah tahun di mana Tuhan juga akan menyatakan begitu banyak kebaikan-kebaikan yang akan Dia realisasikan. Begitu banyak janji-janji Tuhan akan digenapi sepanjang kita percaya. Maka saya rindu setiap kita harus percaya, dan setiap kita harus optimis dalam menjalani kehidupan keimanan kita di dalam Yesus Kristus. Sehingga janji-janji firman itu terjadi atas hidup kita. Janji Tuhan itu terrealisasi. Janji Tuhan gak cuma kita renungkan. Janji Tuhan kita percayai, kita pegang, dan kita lakukan setiap perintah Tuhan. Ya, sehingga apa yang baiknya dikatakan, bahwa Dia memahkotai tahun dengan kebaikan. Dia sangat-sangat menganugerahkan, di mana tahun itu menjadi tahun perhatian kasih sayang Tuhan. Ya, tahun itu dimahkotai dengan kebaikan. Ya, Tuhan memberikan hal yang terbaik, ya, yang terbaik. Perhatikan, digenapi di dalam Yohanes 10 ayat 10. Kalau saudara perhatikan apa yang dicatat Injil Yohanes itu tentang Mesias itu, tentang Yesus itu, ya, dikatakan Yohanes 10 ayat 10 sudah tidak asing lagi di bagian yang terakhir, ya. Supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Orang-orang yang hidup di dalam tahun rahmat Tuhan. Mesias datang, apa yang dikatakan Nabi Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Ya.
Ketika Yesus membuka gulungan kitab dalam Injil Lukas dicatat, ketika dia membaca itu, maka dia mengatakan, maka genaplah nats ini. Apa yang dikatakan Nabi Yesaya 750 tahun kurang lebih genap sekarang. Itu ketika Yesus membaca gulungan kitab Nabi Yesaya itu di dalam bait Allah, di rumah ibadah itu. Dan orang-orang yang mendengarnya menjadi takjub, karena memang dia sedang datang, bahwa kerajaan Allah sedang melawat orang-orang percaya waktu itu. Dan bagi kita sekarang, kerajaan Allah, kehidupan kita di dalam Kristus, di mana hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita, baitnya yang kudus, tempat kediaman Allah yang hidup, di mana Tuhan akan menyatakan kebaikan-kebaikannya. Tuhan akan merealisasikan bahwa engkau akan mempunyai hidup, saya dan saudara akan mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan, mempunyainya di dalam segala aspek-aspek kehidupan kita. Tentu yang pertama adalah kita mempunyainya di dalam aspek kerohanian kita. Hati kita secara rohani melimpah dengan syukur. Itu kekayaan kasih karunia dalam Kristus. Orang-orang yang hidup dalam kekayaan kasih karunia Kristus itu melimpah dengan ucapan syukur. Malam hari ini adalah malam pengucapan syukur kita. Ya, di mana 365 hari kita boleh jalan. Tuhan menyertai kita sampai di penghujung tahun ini. Ya, tentu kita sangat optimis atas perkenanan Tuhan. Kita bisa memasuki tahun yang baru, tahun yang akan kita lewati. Kemudian setelah tahun ini, saya percaya sekali Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Ya, jejakmu mengeluarkan lemak, saudaraku. Tuhan sangat memperhatikan dan memberkati tahun-tahun yang Dia berikan. Tuhan sangat memperhatikan dan Tuhan sangat memuliakan, menghormati, menganugerahkan tahun itu dengan kebaikan. Tahun itu dihadirkan dengan kebaikan. Dan jalan Tuhan, jejak Tuhan, apa yang sudah dirintis Kristus, ya, kita jalani adalah kehidupan yang menyenangkan. Jejakmu mengeluarkan lemak. Lemak di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu selalu tentang kesukaan Tuhan. Ya, lemak itu bagian Tuhan. Ya, yang dibakar dan baunya kemudian menyenangkan. Ya, harum kesukaan Tuhan. Jejakmu mengeluarkan lemak. Orang-orang yang berjalan di dalam jalan Tuhan, jalan yang sudah dirintis Kristus di dalam kekudusan kebenaran, adalah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kehidupannya menghasilkan kesenangan bagi Tuhan. Jejakmu mengeluarkan lemak. Orang-orang yang di dalam Tuhan kehidupannya akan berhasil dalam pengenalan akan Tuhan. Kita gak hanya mengejar keberhasilan duniawi yang semata, yang fana, yang semu. Ya, kehidupan kita harus semata-mata mengejar kekekalan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya hanya mengejar prestasi di dunia ini, hanya mengejar apa yang orang lain juga kejar di bumi ini, kita akan kecewa pada akhirnya. Karena kehidupan kita pasti tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau yang pertama kita kejar adalah kita berjalan di dalam jejak yang sudah dirintis Kristus, yaitu jalan yang menghasilkan lemak, mengeluarkan lemak. Kehidupan yang menyukakan hati Tuhan, kehidupan yang disenangi oleh Tuhan, kehidupan yang sangat disukai oleh Tuhan. Itulah yang harus kita kerjakan. Tuhan memberikan jalan bagi kita yang penuh dengan kebahagiaan, ya, dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya kalau kehidupan kita adalah kehidupan yang berbahagia di dalam Tuhan, ya. Karena kalau kita baca dalam Mazmur, ya, ada kebahagiaan orang fasik, ada kebahagiaan orang benar. Orang benar apa saja yang dibuatnya berhasil. Tentu keberhasilan di dalam pimpinan Tuhan. Keberhasilan bukan dengan kekuatan sendiri. Ini yang menghasilkan kesukaan bagi Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur pasal 1 itu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja. Tapi tidak demikian dengan orang fasik, dikatakan. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, jalan hidup kita, ya, hari lepas hari harus terus menghasilkan kemuliaan.
harus menghasilkan hal-hal yang mulia, asal kita berjalan mengikuti jejak daripada Tuhan. Jalan Tuhan adalah jalan orang benar, yang penuh dengan keberhasilan, yang penuh dengan keberuntungan di dalam Tuhan. Tentu ini bukan keberuntungan duniawi yang harus difokuskan, walaupun itu ada di dalam janji Tuhan. Tapi kita dipanggil, dipilih untuk diperlengkapi sama seperti Kristus, hadir, dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Ya, kita lihat berapa catatan Alkitab, Roh membawa Yesus, Roh menuntun Yesus, bahwa Yesus ada di dalam Roh dan Roh itu di dalam Yesus, karena Yesus adalah Roh. Nah, ketika orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia mengikuti jejak Tuhan, di mana jejakmu mengeluarkan lemak. Kehidupan kita adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah. Kehidupan di tahun 2022 ini sudah kita jalani di bawah pimpinan Tuhan. Tahun 2023, besok tanggal 1 Januari, kita harus mulai dengan beribadah. Jangan sampai ada di antara kita yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak kekal. Hanya soal makan minum, soal sukaria. Mari, kita tidak tahu tahun 2023 seberapa jauh perjalanan kita. Apakah kita masih bisa sampai di tanggal 31, di bulan yang ke-12 di tahun 2023? Tentu ini masih jadi rahasia. Tapi yang terpenting kalau di awal, ya, start awal nanti, hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Ya, perjalanan kita di hari yang pertama sudah kita bisa pastikan menyukakan hati Tuhan, menghadirkan hal yang mulia. Seperti catatan firman Allah tadi, jejakmu mengeluarkan lemak. Pemazmur menuliskan ini sebagai bentuk ucapan syukur. Perhatikan di sana, ya, nyanyian syukur ini luar biasa. Terpuji nama Allah kita. Nah, jadi kalau kita sungguh-sungguh berjalan mengikuti, pasti janji Tuhan itu digenapi. Di dalam kitab Ulangan, ya, janji Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama itu, Tuhan sudah berjanji, ya, dalam Ulangan 28, tidak asing lagi, ayat yang ke-12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya, perhatikan, yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan pada tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, perhatikan, sehingga engkau segala pekerjaan, ya, tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Saudara, apa yang dikasih oleh Tuhan? Ya, tentu kalau kita berbicara hal seperti ini, orang berkata, Pak Pendeta bagaimana? Saya kan pebisnis, saya kan pengusaha, ya, ada pinjam meminjam di bank biasanya, ya, saya masih lakukan itu Pak Pendeta. Ya, kita harus selesaikan. Ya, jangan sampai kita kemudian bermasalah. Kalau saudara sebagai pebisnis, pengusaha, ya, pekerja mungkin, saudara ada pinjaman-pinjaman di bank, bertanggung jawab. Ya. Tapi janji firman Tuhan mengatakan di sini, dikatakan Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan pada tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ini janji keberhasilan di dalam Tuhan. Ya, janji Israel. Ini secara jasmani. Ya, perhatikan. Maka saya katakan tadi, kalau hal-hal yang rohani, hal yang kekal sudah dipastikan kita memang serius memperhatikan itu, maka hal sepanjang kita masih ada di bumi ini, Tuhan akan turut bekerja bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi Tuhan hanya bermitra, ayat itu mengatakan, bagi mereka yang mengasihi Dia, mereka yang terpanggil, ya, terpilih, ya, ada mereka yang setia. Perhatikan di sana. Jadi rangkaian ini harus kita perhatikan dengan baik. Kita nggak cuma dipanggil, dipilih, tapi kita harus setia. Setia dalam melakukan firman Allah, setia dalam mengiringi Yesus, setia dalam melayani, setia dalam beribadah, setia dalam hal apapun. Sama seperti Musa, setia dalam segenap pekerjaan Tuhan. Itu catatan firman Allah mengenai hamba Tuhan yang bernama Musa. Musa juga pribadi, sama seperti saya dan saudara. Musa juga punya keluarga, Musa juga punya kehidupan.
Tapi Musa telah dipanggil, dipilih dan setia. Perhatikan. Jadi pasti janji Tuhan itu digenapi. Saudara mungkin sebentar ini masih punya pinjaman, mungkin tanggungan. Percayalah tahun 2023 Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu dan bagiku. Ini akan mencurahkan berkatnya, ya. Dan Dia akan menyelesaikan persoalanmu. Bahkan engkau bisa memberikan pinjaman kepada banyak bangsa. Ini janji firman Tuhan. Perhatikan, sangat luar biasa, kepada banyak bangsa. Ya, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Engkau diberkati Tuhan. Ya, engkau diselamatkan Tuhan. Tapi engkau juga dipelihara Tuhan. Kita semua dipelihara Tuhan. Dan yang terakhir, tahun rahmat Tuhan adalah tahun pemulihan hubungan kita dengan Tuhan. Dalam Mazmur 65. Kitab Mazmur 65 ayatnya yang kelima. Perhatikan. Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2023 harus dipastikan saudara dan saya sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mendekat, ya. Berbahagialah orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat. Saudaraku, seringkali kita tidak memahami tahun rahmat Tuhan ini. Setiap tahun Tuhan berikan kita kasih sayang untuk kita mendengar seruan Tuhan, untuk kita mau menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Ya, jangan sampai kita lebih memilih kebahagiaan karena dunia. Ya, Tuhan sudah menyiapkan, Tuhan sudah memanggil kita senantiasa di telinga hati kita untuk kita menjadi orang yang sadar bahwa kita dipilih dan disuruh untuk mendekat. Ya, kita dipanggil, dipilih, disuruh mendekat kepada Tuhan untuk diam di pelataranmu. Ini bahasa pemazmur. Untuk kita mendekatkan diri kepada hadirat Tuhan. Ya, kiranya kami menjadi kenyang, dikatakan, dengan segala yang baik di rumahmu. Saudaraku, tahun rahmat Tuhan, tahun 2023, kita harus kembali dekat dengan Tuhan sebelum semua menjadi terlambat. Karena waktu akan berlalu begitu saja, kesempatan akan pergi begitu saja. Ketika kita tidak merespon tahun rahmat Tuhan, tahun di mana Tuhan secara rahmani memilih tahun ini untuk menyatakan kasih sayangnya kepada saya dan saudara, supaya saudara mendengar bahwa saudara dan saya disuruh mendekat. Kita sudah dipilih dan disuruh mendekat supaya kita kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Perhatikan, supaya kita kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan, di baitmu yang kudus. Kiranya firman ini boleh mengingatkan kita kembali. Ya, sebelum segala sesuatunya menjadi sia-sia, kita harus cepat mengingat. Karena kita begitu berpacu dengan waktu. Kita begitu berpacu dengan keadaan. Bahkan tuntutan-tuntutan, kebutuhan-kebutuhan membuat kita seringkali lupa. Dan kita terseret oleh karena keadaan, ketuntutan keadaan itu. Tapi sebaiknya kita mendengarkan firman Allah ini. Supaya apa yang kita rindukan, apa yang paling kita inginkan, Tuhan puaskan hidup kita. Yaitu batinnya kita, manusia rohani kita, terlebih dahulu harus dikenyangkan dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru, di mana besok kita akan beribadah, menikmati berkat yang baru, anggur yang baru, ya, dan kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Biarlah kita menaruh harap kita sepenuhnya untuk menjalani hari-hari ke depan, hari-hari di tahun yang akan kita injak ini, tahun 2023 nanti. Kita dipastikan mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita, tujuan kita di dalam Tuhan. Kita tunduk kepala.
Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya firman kehidupan. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami malam hari ini. Engkau sudah memberikan wawasan dan wejangan kepada kami untuk kami meninggalkan tahun ini dengan penuh keyakinan dan memasuki tahun 2023 kelak. Esok hari ketika waktu berganti, Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang baru buat kami. Besok juga kami masih harus beribadah bersama-sama. Rindukan hati kami senantiasa Tuhan. Sadarkan hati kami sebagai orang yang disuruh dan dipilih untuk mendekat, untuk mengalami kenikmatan, kenyang dengan yang baik dalam hadirat Tuhan. Tolong kami Tuhan, di mana sukacita malam hari ini tidak membuat kami lupa akan hari yang baru yang Tuhan siapkan. Kami butuh pertolongan Tuhan untuk menghadapi tahun yang penuh dengan rahasia ini. Bahkan tahun-tahun yang saat ini begitu banyak hal terjadi. Peristiwa-peristiwa terjadi di sekitar kami, di kota kami, di daerah kami, bahkan di lingkungan kami. Mari Tuhan, yakinkan kami untuk kami bersandar kepada Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu malam hari ini. Sehatkan semua umat-Mu. Berkati orang-orang tua kami, para lansia, janda, duda, single parent, mereka yang berjuang sendiri, tanpa suami, tanpa istri. Tuhan tolong. Para suami, para istri, Tuhan tolong. Anak-anak semua Tuhan tolong. Besok kami boleh bersama-sama menyiapkan hati kami. Tidak ada di antara kami yang tinggal di rumah dan menikmati kehidupan kami, tapi kami boleh berkumpul bersama-sama, menikmati firman Tuhan, menikmati tuntunan Tuhan untuk bekal perjalanan kami di tahun yang baru kelak. Terima kasih Tuhan, sertai kami malam hari ini untuk melewati malam pergantian tahun ini dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan. Jauhkan kami semua dari malapetaka, bencana, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang merugikan, hal yang merusak. Kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Pimpin kami semua, sehatkan kami semua esok hari untuk bersama-sama beribadah, mempermuliakan nama Tuhan, membawa persembahan kami, membawa persembahan kehidupan kami, dan menyiapkan hati kami untuk diisi dengan firman Tuhan, dan membawa hati kami untuk diteguhkan di dalam perjamuan Tuhan, diikatkan kembali ke dalam perjanjian dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita berpisah dari ruang ini lewat kebenaran firman Tuhan, mari siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Buka kedua belah telapak tanganmu dan arahkan hatimu kepada berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari pengantara kita yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, keintiman, penyertaan Roh-Nya Maha Kudus menyertai saya, menyertai saudaraku sekaliannya, mulai malam hari ini sampai fajar Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kita ini berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom. Selamat menyongsong tahun yang baru 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.